Bismillah. Soal jawab Ramadaniyah edisi 1445 Hijriah. Soal yang keempat. Assalamualaikum Ustaz Said. Semoga Allah memudahkan dakwah Ustaz dan dilapangkan rezekinya. Amin. Saya lihat di media sosial semua mengajarkan doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Apakah kita mengikutinya Ustaz? Apakah sahih hadisnya? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada pertanyaan yang disebutkan oleh ikhwanuna barakallahu fihim bahwa doa yang masyhur yang banyak disebutkan baik di YouTube ataupun di ceramah-ceramah ataupun bahkan maaf di televisi bagi orang-orang awam yang melihatnya, maka diajarkan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Maka hadis-hadis ini barakallahu fikum masyhur di antara lisan, tetapi dhaif dari segi sanad. Maka orang-orang awam yang tidak memperhatikan sanad akan mengamalkan karena dia masyhur di lisan. Dan kami pun dari semenjak kecil membaca doa ini karena di televisi dulu hanya ada televisi TVRI saja. Maka di saat waktu berbuka dikumandangkan adzan, kemudian doa yang disebutkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu taqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu yang kita hafal dari kecil. Adapun sekarang setelah Allah memberikan ilmu kepada kita, terutama ilmu hadis, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, maka kita meninggalkan dari amalan tersebut karena hadis-hadisnya adalah hadis yang dhaifun jiddan. Tidak bisa naik dari berbagai jalan kepada hasan lidatih, bahkan apalagi sahih li ghairih, karena saking dhaifnya. Maka datang hadis ini, kita katakan tadi masyhur inda al-sinah, dia itu masyhur di lisan, semua orang menghafalnya. Namun permasalahan ibadah harus kembali kepada dalil yang sahih. Maka kita mengingat kepada akidah Syekh kita Muqbil Al-Wadi'i, dari poinnya adalah kita sebagai ahli sunnah yang mengaku sunnah tidak mengamalkan ibadah kecuali dengan khobar hadis-hadis yang sahih, dan berakidah dengan akidah yang dari landasan hadis yang sahih, dan begitu pun mengimani ayat dengan tafsir dari tafsir yang sanadnya sahih. Maka itulah keadaan ahli sunnah. Sehingga ahli sunnah pendalilannya jelas dari hadis-hadis yang sahih. Maka oleh sebab itu banyak para ulama ahli sunnah yang membuat kitab yang mensyaratkan sahih, seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Banyak. Dan di zaman kita now, Syekh Al-Albani di dalam kitabnya As-Sahihah mensyaratkan sahih. Dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain ataupun As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, dan banyak hadis-hadis yang lain yang dia masukkan di dalam kitab-kitabnya dengan syarat-syarat yang sahih, seperti As-Sahihul Musnad fi asbabin nuzul, As-Sahihul Musnad fi
Dalailin Nubuwah, dan yang lainnya banyak. Dan begitu pun kita sama mengikuti manhaj dari syekh kita Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i, maka kita mengajarkan belum lama yang terakhir di Depok bersama saudara-saudara kita kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa. Dan begitu pun tidak lama bersama saudara kita di sini telah kita pelajari kitab misalnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Al-Hijamah, tentang kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang berbekam. Maka kita sebagai ahli sunnah melaksanakan ibadah-ibadah kita berlandaskan kepada ilmu, tidak taklid, tidak katenye, dan oleh sebab itu diperiksa sanadnya sahih atau tidak. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, jawaban dari pertanyaan ini, telah datang hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dari berbagai sahabat. Pertama dari Ibni Abbas, kedua dari Anas Ibnu Malik, ketiga dari Ali Ibni Abi Thalib, dan keempat dari Mu'adz Ibnu Zahrah, dan kelima dari Abi Hurairah, dan begitu pun datang dari Mu'adz Ibnu Jabal. Maka hadis yang pertama dari Ibni Abbas, agar ketahuan sekarang bagaimana hadis ini sangat dhaif, sehingga meskipun datang dari berbagai sahabat tidak bisa naik kepada derajat yang sahih ataupun hasan. Pertama dari hadis Ibni Abbas diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ad-Daruqutni di Sunannya, dan Ibnu Sunni Al-Amal Yawm wa Lailah di kitabnya tersebut. Semuanya kulluhum min tariq Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah an abihi an jidihi an Ibni Abbas. Maka dari Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah dari bapaknya, Harun ibni Antarah dari kakeknya Antarah dari Ibni Abbas. Maka sanad ini maudhu. Apa makna maudhu? Hadis yang dibuat-buat. Bagaimana alamatnya? Di rawinya, di sanadnya ada rawi pendusta. Dan rawi pendusta di sini dia mendustakan hadis ini. Maka disebutkan oleh penulis, disebutkan oleh para ulama bahwa Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah, berkata Ibnu Hibban, kana miman yada'ul hadis, bahwa dia dari pemalsu hadis. La yahilu kitabah hadisahu, tidak halal, tidak boleh meneriwayatkan hadis dari dia, kecuali ditulis hanya untuk dijadikan contoh. Ini contoh hadis yang palsu, boleh. Tapi menulis dari dia dan menghafalnya dan mengamalkan haram. Dan begitu pun berkata Yahya ibnu Ma'in bahwa Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah kadzab, dia adalah pendusta. Maka ini hadis yang datang dari jalan Ibnu Abbas dari Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah, dan berkata Ad-Daruqutni di Su'alat Al-Burqani matrukun yakzibu, bahwa dia hadisnya ditinggal, dibuang oleh para ulama ke tong sampah dikarenakan selalu berdusta. Maka ini sanad dari Ibni Abbas yang dhaifun jiddan. Kemudian datang dari Anas Ibnu Malik, hadis yang kedua. Kalau tadi Ibnu Abbas dhaifun jiddan karena dia itu dipalsukan, maka tidak dianggap. Dari hadis-hadis yang dipalsukan tidak menaikkan menjadi derajat hasan jika datang dari berbagai jalan, tidak. Maka yang kedua datang dari Anas, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dan Abu Nuaim Al-Asbahani di kitab Al-Akhbar Al-Asbahan. Al-Akhbar Al-Asbahan, yang mana jalannya bertumpu kepada Ismail ibni Amr, haddatsana Daud ibnu Zabarqan, haddatsana Syu'bah an Tsabit an Anas.
Maka di sini dari Syu'bah imam, Sabit imam, Anas imam. Walakin Daud ibnu Zabarqan muskilah. Wa kadzalika Ismail ibnu Amr dhaif. Adapun Daud ibnu Zabarqan qala Ibnu Ma'in laisa bisyai'. Fa kalimat laisa bisyai' di ilmi jarh wa ta'dil yang akan kita pelajari di ilmi jarh wa ta'dil, dia adalah lafaz yang keras pendhaifannya. Seperti kita lewati. Wa qala Nasa'i laisa bithiqah. Kalimat laisa bithiqah, penafian thiqah juga keras, dhaifun jiddan. Dan lebih jelasnya lagi berkata Abu Zur'ah dan juga Ya'qub ibnu Syaibah matruk. Dan kalimat matruk hadisnya dibuang ke tong sampah, throw in the trash, dibuang kepada sampah, maka menunjukkan rawi ini dhaifun jiddan. Maka hadis Anas dan hadis Ibni Abbas tidak bisa naik keduanya kepada derajat hasan, apalagi sahih. Hadis yang ketiga datang dari Ali. Akhrajahu Al-Harits di dalam musnadnya, Musnad Al-Harits, dari jalan Abdurrahim ibnu Waqid. Haddatsana Hammad ibnu Amr Anisiri ibni Khalid ibni Shaddad an Ja'far ibnu Muhammad an abihi an jiddihi an Ali radhiyallahu anhu. Maka sanad ini pun sama lafadznya. Jika berbuka Nabi membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa ila akhir. Fahada sanad dhaifun jiddan aidha. Kenapa? Abdurrahim ibnu Waqid wa huwa al-Khurasani disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi fi hadithihi gharaib wa manakir li'annaha ani du'afa wal majahil, bahwa rawi Abdurrahim ibnu Waqid selalu berkesendirian, mungkarul hadis. Yang kedua, ilatun ukhra As-Sirri ibnu Khalid majhul. Berkata Az-Zahabi la yu'raf. Berarti dua penyakit. Penyakit yang pertama Abdurrahim hadisnya mungkar. Kedua Sirri ibnu Khalid majhul. Wal ilah as-salitsah Hammad yang disebutkan di dalam matan Hammad ibni Amr. Maka Hammad ibnu Amr di sini adalah An-Nasibi. Qala fihi Nasa'i matrukul hadis. Dia hadisnya dibuang ke tong sampah. Berkata Abu Hatim juga mungkarul hadis, dhaiful hadis jiddan. Jelas Abu Hatim menyebutkan dia dhaiful hadis jiddan, makanya di sini tidak bisa naik kepada derajat dengan hadis, dua hadis yang tadi. Dan berkata Abu Zur'ah wahyul hadis. Kalimat wahyul hadis, hadisnya dilempar ke tong sampah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in laisa bisyai'. Ini pun telah kita pelajari. Jika berkata Ibnu Ma'in laisa bisyai', bisa jadi dia dhaif atau dhaifun jiddan. Maka oleh sebab itu para ulama menghukumi hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Dan bahkan Ibnu Hibban mengatakan kepada rawi tadi Hammad, yada'ul hadis wada'an ala thiqat, bahwa dia pendusta dan pemalsu hadis. Sehingga telah dihukumi oleh para ulama seperti Al-Busiri hadis ini hada isnadun musalsal bidu'afa. Hadis ini beruntun dari orang-orang yang du'afa. Semuanya dhaif. Maka di sini tidak naik kepada derajat sahih apalagi hasan. Kemudian jalan yang keempat datang dari tadi Mu'adz ibnu Zahrah. Dan jalan Mu'adz ibnu Zahrah diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi dari jalan Hushaim an Husain an Mu'adz ibni Zahrah. Maka sanad ini pun sanad yang dhaif. Pertama, Mu'adz ibnu Zahrah dia seorang tabi'in. Dan seorang tabi'i bagaimana meriwayatkan dari Nabi? Maka di sini sangat sanadnya menjadi mursal. Apa makna mursal?
periwayatan tabi'i dari Nabi. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Mu'adz ibnu Zahrah tabi'i dan dia meriwayatkan dari Nabi dan tidak mendengar dari Nabi. Dan yang kedua, ma'a irsalihi, hadis ini mursal, wa ma'adalik Mu'adz ibnu Zahrah majhul. Maka Mu'adz ibnu Zahrah dalam keadaan majhul an-naum, tidak diketahui. Maka di sini pun dhaif yang lain, tidak diketahui. Kemudian datang dari sahabat tadi Mu'adz ibnu Zahrah, bukan sahabat kita katakan tadi, tetapi dia adalah tabi'i, sehingga sanadnya adalah sanad yang dhaif. Kemudian di sana disebutkan tadi ada datang dari Abi Hurairah dan juga datang dari Mu'adz ibnu Jabal. Maka dua riwayat ini kita tidak menoleh menjadi penguat hadis Abi Hurairah, hadis Mu'adz ibnu Jabal. Maka kita tidak menoleh kepada riwayat ini karena padanya ada keraguan. Di mana disebutkan di situ diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri an rajulin an Mu'adz ibni Jabal. Maka di sini ada keraguan dan syak, yang mana kadang-kadang disebutkan dari Abi Hurairah, kadang-kadang disebutkan dari Mu'adz ibnu Zahrah yang mursal, dan kadang-kadang dari Mu'adz ibnu Jabal. Maka di sini ditakutkan hadis ini menyebutkan Abi Hurairah dan Mu'adz ibnu Jabal dan Mu'adz ibnu Zahrah adalah muttarib. Maka al-khulasah bahwa asal khobar adalah dari Mu'adz ibnu Zahrah dan dia adalah mursal. Kemudian ada rawi yang waham meriwayatkan dari Mu'adz ibnu Jabal dan meriwayatkan juga dari Abi Hurairah. Maka hadis ini dalam keadaan ragu dan ittirab, tidak bisa menguatkan dari jalan-jalan yang sebelumnya. Maka datang dari Ibnu Abbas ada rawi yang pemalsu hadis. Siapa tadi? Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah. Dan yang kedua dari Anas ada juga rawi Daud ibnu Zabarqan, yang mana dia pun ditinggal hadisnya oleh para ulama. Dan juga hadis yang ketiga dari Ali, ada padanya Hamad An-Nasibi. Disebutkan oleh para ulama dia dhaifun jiddan, bahkan Ibnu Hibban mengatakan dia itu pemalsu hadis. Dan jalan dari Abi Hurairah dan Mu'adz ibnu Jabal dan Mu'adz ibnu Zahrah, maka dari tiga ini ada keraguan, yang rajih hanya Mu'adz ibnu Zahrah dan dia mursal dan majhul. Maka riwayat Mu'adz ibnu Jabal salah dan riwayat Abi Hurairah salah, tidak dianggap. Yang benar dari Mu'adz ibnu Zahrah yang mursal. Maka dari berbagai jalan ini tidak bisa naik hadis ini kepada derajat hasan li ghairih, apalagi sahih. Maka selesai dari jawaban permasalahan hadis Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Maka hadis ini hadis yang dhaif jiddan, tidak bisa kita mengamalkan karena hadisnya dhaifun jiddan.